Terus yang warna biru itu menunjukkan ketenangan, kesetiaan, dan ya itu sih menunjukkan kalau Berita Jatim itu bagaimana gitu Mas kan. Haris, oke Vi, approve. Ya apa? Buat dirimu sebagai desainer grafis mungkin ya masuk desainer grafis yang masih SMK anggapannya karena belum lulus, yang nantinya akan berkuliah. Terus kamu lihat dunia desain itu sekarang gimana dari sudut pandangmu yang anak SMK yang baru akan memulai kuliahnya, bahkan nanti pekerjaanmu ke arah itu? Iya. Apa kayak lu? Jujurnya logonya Starbucks. Oh, itu langsung kayak suka ikonik gitu. Iya, karena aku biasanya kalau bikin logo itu sukanya yang dia itu terlihat simple tapi nggak simple. Perusahaan apa? Eh, Ya, pertanyaan apa? Shell. Oke, Syah. Kenapa gue langsung ke migas? Baik, kembali lagi bersama aku Ocha dan juga nanti ada partner aku yang akan berbincang-bincang kali ini di podcast Anak Muda Bicara. Nah, kira-kira kita hari ini akan membahas apa sih? Kita bakalan tanya-tanya mengenai sosok di balik logo ulang tahun Berita Jatim yang ke-19. Siapakah itu? Nanti kita bakalan kenalan. Tapi untuk itu kita kenalan dulu dengan host aku atau partner aku saat ini. Boleh kenalan dulu? Halo, saya Ochan. Kali ini menemani Ocha. Oke, ada Ocha, ada Ochan ya. Nanti di sini kita bakalan berbincang-bincang banyak. Kita bakal tanya juga kenapa logo itu bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu. Apa filosofi dari logo tersebut? Nah, bener. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu. Bintang tamu kita pada hari ini ada siapa? Hai, aku Abin. Oh, Abin. Bukan Abin. Bongbi. Bukan. Abi. Senam IG. Oke, senam IG. Perkenalan dulu, namanya Abi. Terus sekarang kesibukannya apa, Abi? Sekarang saya kelas 12 SMK sih, masih sekolah. Oh, masih sekolah. Terus sekolah ini rencananya kalau kelas 12 berarti setelah itu kuliah, kerja atau Kuliah. kuliah? Langsung Iya, lanjut kuliah. tahun ini kuliah. Tahun ini kuliah. Udah dapat kampus berarti ya? Sudah. Wih, di mana? Wih. Sebenarnya aku tahu sih, cuma basa-basi ya. Ya, puji Basa-basi. Tuhan di UNESA. Wih. Unesa. Jurusan apa itu? Desain grafis sama. Desain grafis. Iya, Sama. kan SMK-nya juga di kafe. Emang suka desain-desain gitu ya anaknya? Ya, lumayan. Lumayan. Udah berapa desain yang pernah dibuat? Cukup banyak kan dari tugas juga. Oh, cukup banyak. Cukup Oke. banyak. Kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjurus ke logo yang kemarin pernah kamu bikin untuk HUT kemarin ya, ke-19 dari Berita Jatim. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari kamu membuat logo yang bentuknya seperti itu? Kira-kira ada filosofinya nggak? Filosofi dari bentuknya ada, dari warnanya juga ada. Kalau dari bentuknya itu kan, bentar. Nah, ini kan gambarnya. Ini logo Berita Jatim. Dari sini kan bentuknya sudah terlihat kalau ada inisial Berita Jatim yaitu B dan J. Ini melambangkan bentuk B dan ini bentuk J-nya. Dan selain itu, bentuknya juga melambangkan angka 19 dari ini. Ini disambung 1, ini angka 9. Terus kenapa ini ada bentuknya kayak gini? Itu untuk menunjukkan kalau ini tuh event acara ulang tahun. Jadi menunjukkan kesan yang meriah. Untuk warnanya sendiri itu ada artinya masing-masing. Dari warna kuning ke merah itu artinya melambangkan keberanian dan semangat yang membara. Ibaratnya api kan warnanya kayak gini ya. Ini hanya implementasi dari warna api gitu. Terus yang warna biru itu menunjukkan ketenangan, kesetiaan, dan ya itu sih menunjukkan kalau Berita Jatim itu bagaimana gitu kan. Terus yang warna ungu itu untuk melambangkan kreativitas karena ini kan perusahaan media gitu kan. Terus yang warna pink itu melambangkan kegembiraan dan kemeriahan dari event ulang tahun tersebut. Terus untuk teksturnya yang mungkin kayak metal besi itu untuk menunjukkan ketegasan juga kekuatan. Kalau kayak intinya kalau Berita Jatim tuh orangnya lurus gitu loh, nggak pelin-pelan gitu.
Terus ini untuk fontnya yang apa? Tagline-nya itu aku pakai font Futurime di BT gitu yang bisa mudah terbaca. Jadi sebelum lanjut lagi, paling teman-teman yang lihat nonton ini, jadi AB ini siswi SMK Negeri 8. 88 yang kesempatan magang di Berita Jati. Nah, oke tadi udah panjang jelasin tentang bagaimana filosofi semuanya ini. Tapi sebelum itu dilakukan, gimana awalnya kalau ya udah Bi kamu kerjain logo ini? Prosesnya. Pasti kan nggak langsung logonya ini langsung jadi. Pasti kan ada proses brainstorming ataupun kamu disuruh bikin sketsa dulu atau segala macam. Itu prosesnya gimana? Kalau dari awal banget ya tiba-tiba waktu saya dan teman saya kan bertiga magang di sini kerja bersama, tiba-tiba ditunjuk sama ketua pembimbing magang yang ada di kantor, Mas Haris. Oh, Mas Haris. Nah, untuk saya membuatkan logo ulang tahun Berita Jatim. Lalu kan ya saya cukup kaget karena ini juga pertama kali saya bikin logo untuk acara HUT atau untuk acara ulang tahun yang meriah gitulah. Nah, terus akhirnya ya saya cari referensi mulai dari bentuknya itu harus gimana ya, yang bentuknya gimana, yang menarik, yang bisa dilihat, yang nggak cuma angka 19 yang terlihat jelas gitu kan. Harus ada kayak kesan yang pokoknya orang kalau lihat pasti kayak ngelirik lah paling enggak. Terus untuk warnanya juga cari referensi dari kayak logo-logo HUT dari perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Terus kan kita harus di ATM kan, nggak boleh di sama plek-ketiplek kan, pasti diamati, tiru, modifikasi. Nah dari situ saya bikin sketsanya, terus ya saya tunjukin ke Mas Haris, gimana Mas ini ACC atau enggak gitu kan, mana yang bagus, akhirnya ini. Lalu saya bikin tracingannya di laptop gitu kan. Terus awalnya kan warnanya bukan ini ya, warnanya itu sebentar, tak potong dikit sebelum jauh. Dari ini yang di-approve untuk logo awal, dan berarti di luar warna ya, tapi bentuk itu berapa kamu ngasihnya? Proofingnya berapa? 3 atau 4 logo? Bentuknya itu ada 3. 3 yang langsung yang dipilih satu ini langsung. Itu pun masih diubah-ubah terus. Oh, jadi ada yang dikurangi, ada yang ditambahin Oke. gitu. Lanjut. Iya, jadi itu kan dari mana ya? Kan dimodif terus. Ya. Sampai endingnya warnanya itu sebenarnya hitam sama oranye. Kan Warna Berita Jatim. Iya, warna Berita Jatim banget kan. Karena ya emang aku belum pengalaman bikin logo untuk HUT. Jadi nggak kepikir warna-warna yang warna-warni gitu. Terus akhirnya sama Mas Haris ditunjukin ke Pak Hendro, lalu Pak Hendro kasih saran kalau HUT itu warnanya kayak gini. Jadi saran Pak Hendro itu cukup berpengaruh karena vibe logonya itu langsung berubah dari awalnya yang datar jadi lebih meriah karena warnanya saya ubah lebih jadi ya? warna-warni ya gitu. Oke. Terus dalam warna sampai revisi berapa kali ke Mas Haris ini? Warna ada Gak usah warna sih, semua total lah sampai 7 kali. 7 kali Semuanya revisi. Perubahan warna, iya. Itu warna tok 7 kali? Iya, karena awalnya ada yang warna hijau, ada yang dari perubahan letak warnanya gitu. Awalnya kan hijau terus kayak kurang cocok, akhirnya ganti biru. Jadi itu berubah peletakannya itu sampai 7 kali. Nah, kan kamu sebagai pembuat logo ya ini ya. Terus tadi juga aku lihat logonya itu banyak banget maknanya, mulai dari warnanya, terus kenapa itu strukturnya begini, itu kan ada artinya semua. Nah, kamu sebagai pembuat logo ini, itu harapan kamu untuk Berita Jatim atau memang arti itu memang sudah sudah tergambarkan dari orang-orang Berita Jatim sehingga kamu tuangkan ke logonya, atau logo ini untuk harapan untuk Berita Jatim? Paham nggak? Maksud aku paham ya? Logo ini juga diambil dari ya kesan orang-orang yang ada di Berita Jatim ya. Contohnya? Jangan terlalu ditodong Mas, kasihan. Kan orang-orang Berita Jatim ini Orang-orang gembira. Oh, gembira. Kreatif. Ya cuma ya mungkin kedepannya bisa, harapan saya lebih kreatif lagi. Maksudnya lebih bisa memodifikasi aja gitu. Lebih kreatif lagi lah ya. Berarti itu
bukan hanya Kan berkembang. Berarti maksudnya hari bukan ini. hanya arti ya, tapi juga ada doa di logo itu gitu. Amin, iya. Amin iya. Lalu ini Bi, kamu proses bikinnya pakai tools apa aja? Mungkin ada anak-anak yang nonton pingin tahu bikinnya pakai tools apa ya, software apa gitu. Terus nyamannya gimana bikin sebuah desain, apalagi ini buat sebuah perusahaan yang ada bebannya pasti ya. Bikin untuk diri sendiri ataupun have fun kan beda ya. Bagi kamu ini buat magang, terus ini buat perusahaan media juga gitu loh, bikin logonya. Oh, kalau saya sendiri sejak tugas dari SMK, kalau tugas buat logo saya pasti pakai Adobe Illustrator. Karena nggak mungkin pakai Canva kan, nggak bisa bebas gitu. Jadi pakainya Adobe Illustrator, di situ ya saya otak-atik terus gitulah. Terus untuk referensinya sendiri saya carinya di Pinterest, di Google ataupun di website-website gitu. Iya. Oke. Tapi kira-kira ada nggak sih pesan yang pengen kamu sampaikan melalui logo itu? Kan itu banyak banget ya warnanya, terus bentuknya juga kalau misalnya orang nggak ngeh itu gimana ini bacanya? Apa karena dia itu gabungan dari huruf B sama C? Ternyata dia kan nyambung ya, B, J sama angka 19 itu kan masih agak-agak nyambung kan kalau disambungin. Nah, kalau misalnya orang awam kan kayak melihatnya itu ini apa ya? Maksudnya apa? Selain di huruf B-nya yang kelihatan, itu pasti ada makna lainnya. Nah, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan melalui logo itu? Bukan ke pesan ya, tapi lebih ke kesan yang ditangkap sama orang yang ngelihat logoku. Kesan yang aku pin kasih itu ya kesan kalau gimana sih gambaran berita Jatim itu gimana. Terus eventnya itu gimana, ini tuh event apa. Jadi kan dari warnanya aja udah nunjukin kalau ini tuh event yang meriah. Karena kan kasih warna yang pink, ungu, kuning. Colorful gitu kan, ya. termasuk warna yang cerah kan. Di sini malah nggak ada warna hitam gitu kan. Jadi ya lebih ke kesan kalau orang lihat ini tuh oh ini BJ. Yang paling penting itu harus ada BJ-nya. Kan pasti udah terlihat kayak ini festivalnya BJ Berita Jatim. Untuk angka 9-nya kan agak tersembunyi kan. Malah 9-nya yang lebih terlihat daripada angka satunya. Satunya lebih kayak I sebenarnya. Cuma ini aku potong karena biar kesannya itu lebih menarik dan ini bisa dibentuk kayak bendera gitu lah yang melambangkan keberanian itu tadi. Oh, gitu. Berarti ada maknanya, ada kesannya gitu ya. Setiap orang melihat itu sebetulnya di balik logo itu banyak sekali kesan yang pengen kamu sampaikan gitu ya. Oke. B, setelah 7 kali revisi ya. Lumayan Terus banyak itu. sampai Mas Haris, oke B, approve. Ya apa? Perasaan saya. Iya. Sebenarnya kalau cuma revisi warna itu nggak terlalu memberatkan kan. Oke. Karena cuma misal ini bentuk ini diganti warna ini kan tinggal ganti Ya. aja. Yang lebih berat dari ini tuh di itunya waktu Bentuknya. ngubah bentuknya sih. Itu kan perlu dirapin lagi. Iya. Sama kan waktunya yang udah mepet. Bukan mepet karena Berita Jatim keburu ulang tahun, tapi keburu Mas Haris yang selesai info magang. mepet. Oh enggak, Mas Haris infonya mepet enggak kan? Enggak apa, Bi. Nah, kan mepetnya bukan karena iya. Berita Jatim segera ulang tahun, tapi saya yang segera keluar. Oh iya. Oh, itu. Sedih berarti waktu itu keluar. Berarti banyak tekanan ini kamu membuat. Banyak tekanan. Gimana? Apakah banyak tekanan waktu mepet terus habis itu Enggak. banyak Revisi revisi? terus. Enggak. Saya enggak terpressure kok. Kan iso kok makanan. Berarti tahun depan harus lagi ya. Ya mulai sekarang ini langsung pikirin angka 20 Bi. Jadi Sebagai Ya, iya kan? persiapan biar kamu langsung juga gitu ada ya. waktu lah ya. Enggak bisa kayak gitu. Kan desain kan mengikuti perkembangan. Oh, Kalau iya. saya bikinnya sekarang nanti udah nggak tren lagi di masa yang akan datang. Unesa apa? Hah? Unesa apa? tadi? Desain grafis. Desain grafis. Unesa. Oke, ini pertanyaan yang terlintas ya. Setelah kamu bikin, kamu kan di sini kan magang ya. Terus kamu dipercayai untuk membuat logo HUT perusahaan gitu ya, Berita Jatim. Apa waktu itu perasaan kamu kayak yakin ini Mas Haris mempercayakan ini sama aku.
apakah aku semampu itu atau gimana? Coba apa perasaannya sampai ya kan ini nggak ditayangin cuman di Instagram atau banyak kan di apa layout panggung atau segala macem itu logo kamu itu di mana-mana gitu loh karena mencakup di acaranya juga kan. Apa perasaanmu? Pas perasaan kaget, terus yang kedua aku seneng karena jujur waktu itu langsung kalimat yang muncul dalam hati tuh, wih, portofolio bermutu baru. Kenapa? Portofolio bermutu baru. Oh, Karena kan ya saya setiap hari, ya nggak setiap hari. Kalau misal saya mengerjakan sesuatu itu, kalau bisa saya ngerjainnya itu harus sepenuh hati dan hasilnya memuaskan. Karena itu pasti nanti masuk portofolio saya dan itu sangat penting bagi saya. Berarti emang benar-benar kamu menyiapkan ya, kayak effort banget meskipun banyak revisinya, tapi tetap kamu kerjakan semaksimal mungkin karena juga mau menjadi portofolio saya kamu sendiri, juga. iya. Keren. Sedikit keluar dari masalah logo. Bagaimana kamu memilih Berita Jatim untuk magang? Ya, asli lah. Berarti kan nggak tiba-tiba Iya, nggak ujuk-ujuk apa-apa. magang di sini kan Pasti nggak kan mungkin. ada Berarti kan alasannya juga ada. sampai bisa Saat kamu bersekolah di menghantarkan. kantin diam terus, saya kayaknya magang di Berita Jatim deh. Kan nggak mungkin gitu tiba-tiba. Karena kan saya kan SMK jurusan di kafe. Alasan saya sebenarnya maksudnya magang di Berita Jatim itu karena saya menghindari magang di percetakan, maaf ya. Karena saya sendiri masih sayang sama kesehatan saya, terima kasih. Dan yang menghindari percetakan kebetulan nggak cuma saya, tapi ada 2 teman saya lagi. Nah, saya akhirnya kan berpikir magang di media saja. Lah, terus kita mencari-cari, akhirnya kami menemukan Berita Jatim dari kenalannya teman saya gitu. Terus kita mulai ngechat dan survei ke sini dan sepertinya apply. cocok. Oke. Dan ternyata cocok. Wih. Oke, ini berlanjut ya dari pertanyaannya Mas Ocan. Kira-kira setelah kamu magang di sini selama berapa bulan itu? 6 bulan ya. 6 bulan kan ya cukup lama kan ya. Apa sih yang perlu disiapkan waktu kamu magang di sini? Tekad. Menurut kamu? Menurut saya Selama kamu kan udah berpengalaman ya, maksudnya udah pernah magang di sini, pasti kan oh ternyata kalau di Berita Jatim tuh harus yang penting kreatif atau yang penting apa gitu. persiapan harus bisa kreatif, persiapan mental karena kan di tempat baru. Jadi kan Emang kamu diapain? Loh, sama Berita Jatim? bukan enggak. diapa-apain, cuma kan kalau di tempat baru kan kita nggak boleh sembarangan kan. Oh, iya. Iya gitu aja saya mikirnya, persiapan awal. Nah, saya bersyukurnya juga di sini saya dapat banyak belajar juga di sini, nyoba barang-barang yang mungkin belum pernah saya coba gitu kan, kayak kamera atau yang lain-lain gitu kan. Dan di sini juga ya saya kan kalau nggak bisa, misal ini tanya kan juga diajarin gitu. Ya, Cukup puas berarti. ya. Kenapa kok kayak tertekan gitu? Enggak. Jawabnya yang iya puas kok, di sini tuh menyenangkan gitu atau gimana? Iya kok di sini menyenangkan. Oh, di sini menyenangkan. Oke, kita kembali lagi ke soal logo ya, Bi ya. Gimana kamu bisa menentukan warna dan juga bentuknya untuk mempresentasikan bahwa Berita Jatim ini usianya di 19 melalui logo sama warna dan juga bentuknya. Apa? Cara saya menentukan warnanya itu biasanya saya cari referensi kayak paduan warna yang bagus. Lah karena kan waktu itu saya udah nemukan, terus kalau HUT itu bagusnya bukan warna yang senada tapi malah warna yang Bentrok sangat gitu ya? berbeda gitu kan. Karena ya itu ingin menunjukkan kesan yang lebih menonjol gitu kan. Kalau bentuknya sendiri ya waktu saya nemu referensi itu kan saya carinya kayak logo yang dari angka itu nanti gimana ini bentuknya, harus gimana. Terus dari beberapa referensi yang saya cari, terus yang saya pilih itu logo angka 1, angka 9-nya itu yang bentuknya seperti itu. Malah kan sebelumnya ada kayak penegasnya angka 1. Cuma kan setelah direvisi itu dihilangkan gitu. Jadi bentuknya berubah sedikit 30%. 30% dari bentuk awal ya. Iya. Total berapa ini? Maksudnya kamu
mengerjakan logo itu berapa lama? Total. Dari kamu dibilangin, bikin logo ya buat HUT, sampai benar-benar fix, nggak ada revisi sama sekali, berapa lama? Nggak sampai seminggu kayaknya. Itu pun nggak setiap hari. 1 minggu? Nggak sampai. Nggak sampai? Iya. Wow, Kan cepet banget. mepet saya bilang. Wow, cepet Masa banget. Aku sih? nggak expect loh. Tak kirain kayak 1 bulan. Maksudnya awal bulan bilang terus 1 bulan gitu. Enggak, beneran Mas Haris. Beneran Mas Haris. Beberapa minggu sebelumnya kan udah ada kayak tanda-tanda kalau saya yang bikin itu, tapi kan belum jelas kan. Saya juga nggak nanya kan. Oh, nggak nanya. Biar kamu nggak dikasih tugas gitu. Jujur Iya. aja, Bi. Ya, karena kan diselingin itu, lagian karena kan logonya juga nggak sedetail apa ya, nggak sedetail kalau kayak saya di pelajaran gitu loh. Iya, jadi nggak selama itu. Nggak selama itu Kalau ya. di sekolah itu kan butuh kayak misal sekali ibaratnya kayak sekali gerak itu perlu ke guru gitu, sekali gerak perlu ke guru gitu. Oh, kalau- Itu lebih lama. Kalau sama Dad kan cepet mas gini itu langsung digarap gitu. Tapi kamu pas waktu ngerjain gimana? Happy atau ada tekanan? Pressure-nya enggak sih. Enggak, Enggak. biasa aja. Biasa aja. Berarti kamu mengerjakan seneng logo aja. itu dengan happy. Iya, kalau nggak happy nanti logonya suram. Makanya warnanya colorful ya. Wih, berarti logo ini masuk portofolio yang kemarin untuk pendaftaran. Bukan, Oh belum, oh nggak masuk. enggak Atau emang nggak masuk kategori untuk itu? masuk kategori. Oh nggak masuk kategori ya. Iya. Mungkin lebih ke portofolio. Kan logonya kan jadi setelah saya daftar. Oh, kayak gitu ya. Iya. Berarti nggak masuk ya. Waktu daftar kan lebih mengutamakan kalau sudah pernah ikut lomba, jadi yang lomba itu yang dimasukkan. Terus Abimi kemarin datang ke acara HUT juga. Iya. Terus lihat logo yang kamu kerjain di LED atau apa. Iya, saya merasa bangga. Terima kasih Berita Jatim. Wes. Iya, bahkan Di ditinggal di awardingnya juga ya, di plakat ya. Iya, iya. Di plakat. Iya, itu. Kamu sempat megang plakatnya? Enggak. Oh iya. Oh. Pengen pegang. Iyalah, soalnya kemarin kan waktu ditinggal teman-teman saya makan pun saya akun di sini dulu. Aku mau video. Wes, menahan. Bangga, Bi. Bangga. Bangga. Bangganya tuh kayak ragu-ragu gitu loh, Kak. Bangga Mbak aku, Mbak. Kayak Bangga gitu. banget. Iya, Bu. Tapi logo itu menurut kamu nih, dari 1 sampai 100, berapa kesulitannya? Kalau di rating? Kesulitannya 0. Pasti kan kamu bikin logo kan juga banyak ya, desain-desain gitu kan banyak kan? 75%. 75%. Iya. Berarti ya nggak terlalu. Cuma ya kan karena first time aja bikinnya gitu kan. Jadi karena sejauh ini saya kalau bikin logo itu pasti warnanya itu senada gitu loh. Maksudnya biasanya itu warna turunan atau warna yang setipe lah gitu. Misal ada tone-nya sendiri. Kalau ini kan logo festival nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi ini kayak challenging lah bagi saya, challenge. Tapi setelah kamu mengerjain kedapatan dapat tugas untuk membuat logo ulang tahun Berita Jatim, untuk nextnya kepikirannya lagi Kak, misalnya ada lomba ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan membuat logo sebuah ulang tahun perusahaan ataupun logo perusahaan baru, kamu interest kayak menarik deh bermain desain di sebuah logo. Iya, saya emang tertarik di dunia seperti itu kan. Makanya saya sampai kuliah pun milihnya dunia desain grafis. Jadi kalau emang ada kesempatan-kesempatan lagi untuk entah itu logo perusahaan apa yang bikin sayembara gitu, itu kamu bakal mencoba apa? Mencoba kalau kesempatannya ada. Mencoba kalau kesempatannya ada. Nih kamu kan kuliahnya juga jurusan desain-desain gitu ya? Iya, belum masuk juga sih. Belum masuk juga ya. Tapi kan paling nggak kan kamu sudah mengetahui kan bagaimana nantinya, pasti ada bayangan kan. Oh pasti kalau misalnya masuk ke desain grafis tuh yang dikerjain ya nggak jauh beda sama jurusanmu yang dulu. Kamu dulu jurusan apa? Sama juga? Dulu maksudnya SMK-nya. SMK. SMK-nya desain komunikasi visual di kafe. Tapi juga sama-sama desain kan? Iya. Nah, kamu ada ketakutan nggak sih melihat sekarang kan banyak AI yang mana desain itu semuanya orang-orang udahlah kita mendingan
minta tolongnya ke ChatGPT atau AI yang lainnya yang bisa membantu orang-orang di luar sana untuk desain. Nah, kamu yang baru lulus dan mau masuk ke dunia desain grafis, apakah kamu ada ketakutan akan hal itu? Ketakutan ya mungkin ada ya, karena kan kalau semisal itu terus berkembang kan nanti orang-orang juga akan mengandalkan itu kan. Tapi saya juga mencoba kayak harus bisa buat sesuatu yang AI itu mungkin bisa dibilang sulit gitu lah, kayak lebih dikembangkan aja, atau kita juga ikut memanfaatkan AI. Jadi dengan adanya AI mungkin kita bisa semakin berkembang kan, kayak ada dorongannya gitu. Berarti meskipun kamu masuk ke jurusan desain, kamu juga tetap menggunakan AI atau lebih ke aku nggak pengen banget pakai AI, aku pengen orisinil, pengen tetap hasilku sendiri, atau tetap butuh bantuan? Penggunaan AI-nya bukan untuk membuat desainnya atau gambarnya. Mungkin kayak cari referensi itu kan AI lebih cepat gitu. Oh, nice. Bi, berarti kan kamu mulai buat dirimu sebagai desainer grafis mungkin ya masuk desainer grafis yang masih SMK anggapannya karena belum lulus, yang nantinya akan berkuliah. Terus kamu lihat dunia desain itu sekarang gimana dari sudut pandangmu yang anak SMK yang baru akan memulai kuliahnya, bahkan nanti pekerjaanmu ke arah itu, gimana itu menurutmu? Kayak dunia persaingan desain itu gimana? Semakin Bahkan ketat iya kan semakin pasti. untuk pekerjaan nanti gimana, terus apa ya, era sekarang itu desain itu kayak gimana, dan mungkin kamu menelisik yang era-era dulu itu, mulai dari era Photoshop dulu, terus orang-orang yang lama-lama gaya desainnya seperti ini, media cetak seperti ini, karena kamu juga magang di media, terus kamu bagaimana kamu masuk ke ekosistem itu nantinya, rencanamu? Kalau di dunia desain kan pasti kan yaitu kan semakin ketat kan, karena desain itu kan kayak sekarang tuh mulai banyak yang mempelajari gitu kan, karena desain itu dapat menunjukkan seseorang itu seperti apa, kayak kesan utamanya itu pasti dilihatnya dari situ kan. Apalagi itu logo kan berarti artinya gimana orang akan melihat dalamnya gitulah. Nah, kalau saya mau masuk ke sana ya berarti saya juga harus semakin bekerja keras dan nggak boleh ketinggalan zaman, karena kan desain ini kan berkembangnya kan mengikuti zaman. Kayak zaman dulu tuh desainnya kayak gini, tapi sekarang nggak menarik gitu kan. Jadi kita harus mengikuti, kalau semisal klien ini tuh sukanya yang kayak gimana gitu, kita harus bikinnya kayak gitu. Jadi intinya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu lah, nggak boleh ketinggalan, karena sangat berpengaruh. Oke. Karena terus ada pembaruan lah ya kalau Iya, desain karena itu. kan desain tuh cepat berubah gitu lah, selera orang-orang tuh cepat berubah setiap harinya. Tapi setelah kamu magang di sini kan di media, kamu mulai interest juga nggak tentang desain-desain grafis kayak di media lain, seperti kita tahu kayak misal media lain, majalah Tempo yang grafisnya, desainnya itu, covernya itu selalu menarik. Nah, kamu mulai interest ke sana nggak? Atau sepertinya menarik karikatur kayak gitu-gitu, ke arah sana? Kamu mulai ada interest juga nggak? Atau adaptasinya gimana ya nanti ya untuk aku sendiri, kayak kalau memang ada arah ke pekerjaan di media nantinya, kayak seperti itu untuk desain ya misalnya? Ketertarikan pasti ada, tapi kan saya kan masih awal-awal ya, jadi ya masih coba-coba, belum ke arah sana. Masih coba-coba ya. Iya, kan harus dicoba semua. Iya sih, pasti harus, mumpung masih ada kesempatan. Terus, Iya, masih Bi, pertanyaan santai lah, ngomongin logo. Ada satu atau dua logo yang kamu seneng nggak? Perusahaan apapun. Ini bukan karyanya dia ya? Bukan karya dia. Kayak, aku ini suka logo kayak Apple, Steve Jobs, keren logonya, simple gini-gini misal, kayak gitu. Ada nggak? Atau belum kepikiran? Logo. Yang langsung disebut, aku suka logo BlackBerry mas, simple soalnya dilihat gini. Mungkin. Bisa jadi. Ada satu logo, tapi ya aku nggak pernah menelisik kedalamannya gimana. Iya nggak apa-apa, cuma aku suka lihat, tampilannya, gambarannya itu. iya. Apa kayak logo? Sejujurnya logonya Starbucks. Oh, itu langsung kayak suka ikonik gitu. Iya, karena aku biasanya kalau bikin logo itu sukanya yang dia itu terlihat simple tapi nggak simple.
Terlihat simple tapi nggak simple. Iya. Kan Kelihatannya kayak simple, Starbucks, itu tapi kan kalau kayak detailnya simple. gitu. Ya. Tapi dia banyak detailnya, Oke. bukan yang kayak logo-logo yang berwarna-warni, bukan kayak gitu kan. Dia simple tapi rumit gitu. Ada lagi Selain itu, yang langsung tersirat tadi, logo yang menarik, langsung kepikiran. Logo yang menarik. Sejauh ini masih itu sih. Masih Starbucks gitu masih ya? Starbucks itu. Iya. Tapi kalau dari logomu sendiri, yang paling kamu agung-agungkan kayak aku seneng banget, aku nggak bakalan ngelupain ini gitu. Apa? Logo yang buat tugas sekolah mungkin sama logo ini. Apa itu? Ada contohnya nggak? Waduh. Nggak ada ya kalau itu ya. Berarti iya, dua. logo-logo tentang kopi. Kayaknya kamu suka kopi banget ya. Enggak, saya enggak ngopi. Apa tugasnya waktu itu apa dari sekolah? Bikin logo tentang kopi atau gimana? Tentang coffee shop gitu. Oh, coffee shop. Makanya kamu senang Starbucks tembusnya. Enggak juga. Masih seneng logonya bukan kopinya. Iya. Karena ada tugas itu akhirnya menelisik logo Starbucks atau Enggak, ya waktu ya tanpa apa-apa ya udah lewat aja terus menarik gitu. Bagus. jadi dua logo yang kamu suka ya dari yang kamu bikin itu. Ya itu, tugas sekolah sama tugas sekolah logo sama HUT HUT. ini. Keren-keren. Kalau kamu misalnya dikasih kesempatan untuk membuat ulang sebuah logo perusahaan, Redesign. redesign, entah itu perusahaan nasional apapun internasional apa, kasih kesempatan misalnya kamu, aku pengen Bebas redesign logonya. Ya sangat mau karena apa? Iya, perusahaan Ya, maksudnya apa? perusahaan apa yang kamu Perusahaan pilih? apa? Yang bakal Kayak kamu pilih, yang bakal didesain lagi, desain ulang di gitu. redesign ya. desain ulang. Apa kira-kira? Kamu pengen ngelogo perusahaan apa? Eh, Ya pertanyaan apa? Gitu. Shell. Oke, Syah. Kenapa kok langsung ke migas? Kenapa? Kenapa, Bi? Kenapa? Kan perusahaan suka perusahaannya atau Enggak. Karena bagi saya bisa anu lagi gitu logonya? benar, logonya biasa aja. Jadi bisa diperkaya lagi gitu maksudnya. Iya, bisa lebih dikembangkan lagi. Oke. Amin, suatu saat ada kesempatan. Amin. Ya kan bisa aja Iya, Abi besok-besok. bisa. Pasti Abi bisa lah. Bikin ini lagi ngerjain desain ini Mas perusahaan migas. Tapi kamu siap kan? Siap. Siap. Meskipun waktunya Meskipun- 7 hari 1 minggu. Oh siap. Challenging. Challenging. Oh berarti kamu lebih suka tantangan ya, meskipun rumit tapi waktunya mepet gitu, kamu tetap oke-oke aja? Atau tipe yang aku nggak bisa Mas, harusnya itu jauh-jauh hari, paling nggak 1 bulan aku harus bikin sketsanya dulu baru ngedit segala macem. Kalau semisal ada job kayak gitu, kan nggak semua orang akan berpikiran kalau bikin desain itu harus lama gitu loh. Jadi ya kita harus mulai melatih diri gitu lah. Mulai harus membiasakan mendesain cepat. Jadi Berarti- kayak ya itu kan harus menerima tantangan. Kalau nggak gitu, kalau saya tolak-tolak terus, saya nggak akan berkembang. Wis. Berarti kamu yang lebih menyesuaikan gitu sama waktunya dan juga tingkat kesulitannya. Ya, selama masih masuk akal. Oke. Karena kan kadang ada yang minta bikin ini, tapi harus ada ininya 1 hari, itu kan nggak masuk akal. Itu harus saya tolak. Sehari bangun candi, Bro ya. Sehari. Oke. Kayaknya seperti itulah Perbincangan hari ini. Terus ya bagaimana logo Berita Jatim dibuat oleh anak magang di kantor Berita Jatim. Terus untuk terakhir Bi, biasalah untuk harapan-harapan gitu-gitu apa Bi? Harapan untuk apa? Untuk anak desainer yang mungkin lagi mencoba untuk kuliah ataupun dia untuk bekerja, yang anak seumuranmu mungkin yang masih sekolah untuk desain, gimana harapannya biar mereka tetap memilih yang udah memilih jalur desain ini untuk tetap bersyukur lanjut terus kayak gitu. Tetap percaya akan hal ini. Oke, ya intinya jangan menyerah dan tetap berusaha, karena kalau kita selalu menghindari tantangan, maka perubahan itu nggak akan terjadi dalam diri kita gitu loh. Intinya kita harus tetap terus belajar supaya dapat semakin pintar. Woi.
dari Mbak Abi. Oke, karena perbincangan ini ya sudah cukup ya buat teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton perbincangan kali ini sampai selesai bersama Abi ya, Abin. si sosok di balik logo Berita Jatim HUT kemarin ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya, Mbak Abi dan juga bersama Mas Ocha nanti tentunya ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi dan kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.